Robbi sholli daiman ala nabi khairil anam. Robbi sholli daiman ala nabi akhiruz zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa IPTV dimanapun Anda berada, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Islam memiliki 5 rukun yang wajib dilaksanakan di dalamnya. Rukun yang pertama yaitu mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua menunaikan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat ibadah puasa, dan yang kelima menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rukun Islam yang kedua, yaitu menunaikan ibadah sholat. Sholat menurut bahasa berarti doa. Mengapa diartikan sebagai doa? Karena setiap ucapan yang berada pada sholat tersebut mengandung permohonan seorang hamba atas Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, sholat berarti ibadah khusus yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya dengan ucapan dan perbuatan yang telah ditentukan, yang diawali dengan takbir serta diakhiri dengan salam. Sebagaimana termaktub dalam kitab Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui, sholat merupakan wujud nyata keimanan seorang hamba atas Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat tersebut seorang hamba terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang hamba mengingat akan terjadinya hari kiamat atau pembalasan di hari akhir nanti. Dengan sholat pula seorang hamba mengingat bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia di seluruh alam. Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam sholat mempunyai banyak keutamaan, di antaranya sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Tetapi dosa yang terhapus dalam sholat adalah dosa-dosa kecil, tidak termasuk dosa-dosa besar. Allah telah menjanjikan keberuntungan kepada orang yang sholat, yaitu akan mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosanya. Hadirin hadirat IPTV yang sama-sama insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan tiangnya agama. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Rasul amri al-islamu wa amuduhu as-sholatu. Inti perkara dari suatu urusan adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Di sini dapat kita bayangkan dan dapat kita pahami bahwasanya ketika seseorang tersebut mendirikan sholat, berarti dia telah mendirikan fondasi agamanya. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang tersebut meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan tiang fondasi agamanya. Sholat juga merupakan pembeda, pemisah antara kaum kafir dengan orang-orang yang beriman. Karena pada saat sholat dilaksanakan, berarti seseorang tersebut sedang meminta permohonan kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya serta diridhoi segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Mungkin sejenak terlintas di pikiran kita, seseorang telah melaksanakan sholat, tetapi mengapa dia dimasukkan ke dalam golongan yang celaka? Sebagaimana yang telah difirmankan Allah di dalam surah Al-Ma'un,
Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai dalam artian ayat di sini adalah seseorang telah mendengar ajakan sholat, telah mendengar seruan sholat, tetapi dia malah menunda-nunda sholat tersebut. Dia malah menjauhi dari sholat tersebut. Maka orang ini digolongkan termasuk orang-orang yang celaka terhadap sholatnya. Maka daripada itu, wahai saudara-saudariku seiman, pemirsa IKTV dimanapun Anda berada, di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh maghfirah ini, marilah kita tingkatkan ibadah kita. Kita gapai hakikat ibadah yang paling terbaik dengan mencapai maghfirahnya, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah sholat kita. Karena sebagaimana yang kita ketahui, sholat atau suatu kebajikan yang dikerjakan pada bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sholat menjauhi seseorang tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Dan dengan sholat juga seseorang tersebut terhindar dari lemahnya iman. Dan dengan sholat juga berarti seseorang tersebut telah menyempurnakan sebagian dari imannya. Maka oleh karena itu, marilah sama-sama kita perbaiki sholat kita, kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena setiap kebajikan akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang artinya, yang barang siapa yang mendirikan atau melaksanakan Ramadan tersebut dengan keimanan dan mengharap akan maghfirah dan ridhonya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, maka itu datangnya dari saya. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Karena sesungguhnya manusia itu tidak pernah luput dari salah dan dosa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.